Hai guys, welcome to FA2 Funcast yang perdana. Nah, hari ini kita bakal ada pembicara yang cukup kece, yaitu Dr. Mayang Kristi dari RD House of Beauty. Sambil nunggu nanti kita invite Dr. Mayang untuk bergabung, aku mau kasih tahu kalian bahwa kita bakal ada door prize giveaway dari FA2 untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang banget, yaitu kalian cuma tinggal kasih kita pertanyaan aja sih. Dengan kalian kasih kita pertanyaan, kita bisa jawab di akhir acara, dan yang kita jawab pertanyaannya itu akan mendapatkan hadiah. Nah, sebentar, aku akan ajak Dr. Mayang untuk join kita ya. Sebentar guys. Oke. Sebentar ya guys. Kita bakal ajak Dr. Mayang sih. Halo. Yang udah pada datang, aku mau ngingetin lagi, kita bakal ada door prize. Jadi jangan lupa untuk bertanya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, terutama mengenai berat badan atau mungkin pertanyaan mengenai kebocoran usus itu gimana gitu-gitu, itu bisa. Tentu aja kita bakal membantu menjawab. Sambil aku akan mengundang Dr. Mayang. Sebentar ya guys. Ini bagian nonton, aku suaranya kedengeran nggak ya guys? Oke. Sebentar guys. Sambil selama kita nunggu Dr. Mayang ikut ya. Oke. Sebentar guys. Sepertinya Dr. Mayang belum siap. Sebentar. Aku akan mengundang Dr. Mayang. Oke. Dr. Mayang sudah bisa. Hai, hai. Oke, apakah sudah bisa? Sepertinya sudah ya. Oke. Halo dokter. Seperti kita masih harus menunggu, aku mau ingetin lagi sekali lagi bahwa di akhir acara kita akan bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang yang memberikan pertanyaan yang paling menarik yang bakal kita jawab tentunya. Nah, kita di akhir acara ini kita bakal bagi kalian yang jadi pemenang, jangan lupa untuk jangan di private Instagramnya. Nah, ini sepertinya Dokter Mayang udah live nih, udah bisa join. Dokter bisa dengar suara saya dok? Maaf. Jelas banget. Oh, oke. Suara dokter juga jelas ya dok ya. Oke, cuma rada Mohon miring ya tanya ya. oh iya, Rada soalnya tadi miring loh ini ya. aku landscape. Bentar dok, aku perbaiki dulu boleh? Oke. Ini sebentar dok. Ya. Jadi nggak pusing ya liatnya ya. Iya, ntar orang-orang biar nggak bingung ya dok. Mabok nanti.
Oke, oke, mantap. Jadi lebih enak ini ya dok ya. Dokter apa kabar dok? Baik, luar biasa. Amin. Ini gimana dok? Kita bakal libur panjang. Dokter ada rencana apa gitu dok untuk liburan panjang ini? Nggak ada rencana apa-apa ya, karena kebetulan kan masih COVID ya, jadi Mm-mm. better stay at home aja sih. Nah, tuh denger ya teman-teman, dengar-dengar tipsnya dokter Mayang. Tetap di rumah aja walaupun kita bakal libur panjang. Betul ya dok? Betul. Mungkin kita mulai aja ya dok, uh, tanya jawab singkat kita aja ini sih. Kita santai aja ya dok. Yes. Kita kan hari ini topiknya ngomong soal berat badan kok susah banget turun ya dok. Padahal kita udah diet gitu. Apakah ada hubungannya nih sama kebocoran usus gitu ya dok ya? Ya, oke. Mungkin kita boleh dibantu dokter untuk ngejelasin kebocoran usus. Berat badan itu kelebihan berat badan atau obesitas itu kayak apa sih dok gitu? Mm-mm. Ya, kelebihan berat badan itu bukan berarti obesitas ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa berat berlebih itu nggak selalu semuanya yang gendut kita bilangnya obesitas ya, nggak body shaming ya, bukan ngatain gendut gitu ya, tapi Hmm. kalau yang beratnya berlebih itu ada yang namanya indeks massa tubuh ya, kita bilangnya indeks massa tubuh itu nanti biasa dokter yang akan ngukurin. Jadi ngukurnya itu dari mana? Dari tinggi badan kamu dan dari berat badan kamu. Biasanya ada scale-nya, skalanya gitu ya. Kalau normal itu antara 18,5 sampai 24,9 itu normalnya. Ya, Oke dok. hitung-hitung 19 sampai 25 gitu lah ya. Nah, kalau lebih dari 25 itu kita bisa bilangnya overweight. Bilang overweight Oh dulu oke. gitu ya, kelebihan sedikit ya, nggak banyak overweight. Hmm. 25 sampai 29,9. Sedangkan obesitas itu sendiri di atas 30 ya, indeks massa tubuhnya di atas 30 kita sudah bilang itu obesitas. Obesitas itu sendiri dibagi 3 kelas sebenarnya. Jadi ada banyak ya, obesitas kelas 1, obesitas kelas 2, obesitas kelas 3. Jadi nggak semua yang gede badannya, oh kamu obes nih. Belum tentu. Siapa tahu dari dia punya tinggi badan dan berat badan kita ukur ternyata dia masuknya ke overweight, kita nggak bisa bilang dia obesitas gitu. Atau Gitu. ternyata BMI dia cuman di 24, pas-pasan nih batas atas, tapi masih normal weight gitu. Oh, gitu. Oh, jadi sebenarnya obesitas sama kelebihan berat badan, mohon maaf ini bukan body shaming ya, Yes, kelebihan berat badan dan obesitas itu berbeda ya dok. Jadi nggak beda. boleh disamain. Betul. Oke, Betul. oke. Oke, ini informasi yang sangat bagus ya untuk orang-orang yang suka mungkin mohon maaf ngatain gitu ya dok ya, Sama biar obes mereka gitu jangan ya. salah. Iya Ya, gitu kan kadang-kadang suka gitu ya dok ya. betul, betul, betul. Uh, Oke. Pertanyaan kita berikutnya ini, terus kalau itu beda nih kelebihan berat badan sama obesitas. Kalau gitu leaky gut itu apa dok? Gitu. Leaky gut. Leaky gut itu satu sindrom. Jadi kalau kita bahasa medisnya sih bilangnya sindrom ya. Sindrom itu adalah kumpulan gejala sebetulnya ya. Leaky gut. Gut itu kan usus gitu ya. Ususnya bocor gitu. Jadi bukan bocor kayak genteng bocor dia ada lubang bocor gitu, enggak. Bukan ya dok. Jangan dibayangin usus kita ada lubang-lubang-lubang terus bocor-bocor-bocor-bocor gitu, enggak ya. Ini bocornya bocor halus. Jadi dimana kalau kita makan harusnya kan terserap makanan lewat usus tuh. Jadi usus itu fungsinya untuk menyerap nutrisi. Tapi kalau ada kebocoran-kebocoran mikro, kebocoran-kebocoran yang kecil, itu nggak cuman nutrisi yang masuk ya, racun-racun bisa masuk gitu ya. Terus bakteri-bakteri jahat itu yang kita mesti perhatikan ya, bakteri-bakteri jahat pun bisa masuk. Itu yang bikin kenapa bisa jadi leaky gut. Nah, leaky gut itu gejalanya banyak banget. Jadi nanti aku jelasin gitu ya gejalanya apa aja. Jadi sindrom leaky gut itu adalah suatu kumpulan gejala yang membuat usus kita itu bukan terlihat ya. Pada kenyataannya secara mikroskopik kalau kita cek itu ada kebocoran-kebocoran halus. Bocor halus istilahnya ya.
gitu. Iya. Itu kalau boleh nih dok, kita dikasih tahu nih gejalanya tuh kayak apa sih gitu. Tapi ini Apa bukan tuh? penyakit berarti ya dok ya? Leaky gut itu sindrom ya. Kita bisa bilang kalau penyakit, hmm, kalau kita bilang penyakit, contoh kalau penyakit gini ya, oh kamu Mm, diabetes, oh kamu hipertensi gitu, itu tak penyakit. mm. Tapi kalau leaky gut itu sindrom, jadi sebenarnya kumpulan-kumpulan gejala yang membuat disfungsi gitu ya, karena kan nggak nggak normal nih, gitu, nggak normal nih Oh, ususnya seperti itu. Penyebabnya oh begitu. banyak ya sebenarnya leaky gut itu ya. Jadi aku belum Hmm. bicara ke arah gejala dulu nih. Kenapa kok bisa Oh, jadi leaky gut gitu kan? Aku jangan tanya gejala dulu nih. Kok oh ada boleh leaky dok. gut? Oh, karena apa? Hmm. Leaky gut itu biasanya eh, penyebabnya tuh karena kalau kita tuh sering banget konsumsi antibiotik ya, penggunaan Oh, antibiotik yang panjang itu bisa oke. membuat gangguan eh, apa namanya gangguan metabolisme di usus. Jadi kayak kalau kita satu RT nih kan ada bakteri baik, ada bakteri jahat istilahnya ya kalau di RT usus Ya. ya ada bakteri baik dan bakteri jahat. Kalau kita minum antibiotik jangka waktu panjang, bakteri baiknya hilang. Jadi yang banyak adalah bakteri jahat. Itu salah satu penyebabnya. Terus yang kedua, genetik. Ya emang pada dasarnya seperti itu gitu yang kalau genetik nggak bisa dijelaskan kenapa ya kok bisa genetik ya memang dari sononya udah Tuhan kasih kayak gitu ya. Uh, Oh, and then yang paling banyak adalah sekarang uh, mereka-mereka yang suka diet Western, orang Indo lidahnya lidah Barat gitu ya, makan yang tinggi oh, gula ya, sugar, terus makanan yang tinggi protein gitu ya, terus jarang makan sayur, jarang makan buah, itu penyebab paling sering terjadinya leaky gut gitu. Ayo di sini oh gitu dok. pada nonton nih, yuk daripada ngantuk dengerin aku ngomong, siapa yang suka makan gula, siapa yang suka makan kayak apa ya sekarang yang paling sering ya? Si Boba boba. dok. Ya, si boba. Betul betul. Apalagi ya, Thai Tila gitu ya, yang demen keluar masuk ke warung steak ya, mau Abuba dan kawan-kawannya gitu ya. Itu juga All you can is diperhatikan stick 21 dok. oleh kredit. Ah, Waduh, aduh. bahaya tuh. Itu ya. Itu kalau kita terlalu sering makan yang nggak sehat ya kita bilangnya ya junk food seperti itu bisa bikin leaky gut like that. Ya. Oke, ayo udah mulai ini ya, udah mulai pada mikir masing-masing nih. Waduh, saya kayak gitu nggak ya? Gitu. Kalian bisa juga bertanya nih gimana pertanyaan-pertanyaan kalian yang nanti akan dijawab sama Dokter Mayang di akhir acara. Bisa dipilih pertanyaan sama dokter nanti ya dok ya. Ya, oke, Ah, ini ada yang ngaku nih. Saya suka banget boba. Waduh, wah, ngaku ya, awas loh, nanti jadi gendut ya. wah, hati-hati nih, hati-hati nih. Nggak body shaming ya ini ya. Ya, enggak. Oke, Kita purely cuman berdiskusi aja ya dok, betul? ya, betul. Mungkin tadi kan katanya leaky gut itu sindrom atau kumpulan gejala ya dok ya. Kalau boleh kita tahu nih contoh-contoh gejalanya kita bisa jadi tahu, oh jangan-jangan kita leaky gut itu kayak apa nih dok? Nah, gejalanya sebenarnya kumpulan ya. Kalau kumpulan itu kan nggak satu atau dua gitu ya. Hmm. Kumpulan itu saya bilangnya kalau kamu ngalamin 5 dari gejala yang aku sebutin. Yuk, didengerin ya Catat. gejalanya apa aja. Yang suka buang gas sembarangan setiap waktu dalam waktu 1 jam gitu bisa buang gas ya. Sering banget buang gas siapa? Tuh gitu ya. Kemudian waktu buang air besar itu ada lendirnya gitu ya. Oh, Dan ada nggak sih yang suka ngeluh gini, aduh saya udah gosok gigi, saya sudah pakai apa namanya mouthwash, tapi tetap aja nafasnya kayak bau nggak enak gitu, bau nggak seger. Itu termasuk salah satu gejalanya. oh, Tuh. Terus ada lagi yang ini, pernah dengar nggak sih kalau saya bilang, oh aku alergi sama udang nih, aku alergi sama ini nih, aku alergi sama itu tuh gitu ya. Jadi kayak alergi-alergi makanan, sensitif terhadap beberapa jenis makanan, itu termasuk salah satu gejala dari leaky gut. Ya, tadi aku udah sebutin berapa itu?
Perlu Eh, dengerin nggak? ayo, pada nyatet Ya nggak? udah sebutin Dicatat, berapa catat. ya? Udah sebutin berapa tuh? Tadi Aku udah sebutin eh, ya. empat kayak sih dok. Kemudian yang tadi dari gejalanya, kan tadi aku bilang konsumsi antibiotik jangka waktu lama. Nah, itu termasuk ya. Jadi menyebabkan apa? Eh, Kalau orang Jawa bilang itu begah gitu ya. Oh, Jadi oke oke. perutnya rasanya nggak enak, kayak something wrong with my stomach, tapi I don't know why gitu, itu ya. Kemudian diare, satu diare. Yang kedua sembelit pun juga bisa. Nah, diare iya, sembelit iya. Jadi permasalahannya tuh permasalahan usus, permasalahan perut yang eh, seperti pisau bermata dua ya, satu diare, satu sembelit. Jadi bisa dua-dua, diare bisa sembelit gitu. Terus siapa yang di sini suka tiba-tiba lagi ngomong terus bingung, aduh tadi gua ngomong apa ya? Oh, Aduh tadi gua sering mau ngomong. banget itu dok. Nah, itu ngeheng tiba-tiba ya. Itu termasuk jadi gangguan, disorientasi gitu. Terus cemas, cemas bukan karena cemas-cemas biasa gitu ya, cemas yang sering-sering banget cemas. Jadi orang kalau sering cemas itu juga boleh boleh dipikirkan bahwa ada gangguan di ususnya. And Oke. then yang dikit-dikit bilang, aduh aku capek nih, aduh kok kayak nggak ada tenaga ya gitu. Padahal apa-ngapain, tapi bawaannya capek terus gitu. Itu juga termasuk salah satu gejala dari leaky gut. Oh, Terus oke. sinusitis ya, sinusitis. Jadi ada gangguan di rongga sinusnya itu. Ayo, eh, siapa yang udah ngalamin minimal di 5 aja gejalanya? Yang gampang nih ya, gejalanya 5. Nafasnya bau dari atas dulu gitu ya, nafasnya bau. Sendawa bau, udah gosok gigi apa segala macem bau gitu ya, tetap bau. Nggak enak dong, sama pacar juga aduh lagi ngomong nafas bau mau pingsan. Oke, itu salah satu. Yang kedua, eh, perutnya nggak enak, begah, sebah gitu. Ya, Habis terus makan ya gitu dok atau habis se- makan mau habis ngapain tetap sebah, perutnya kayak Oh, dikasih makan salah, nggak dikasih makan salah. oh, Gitu. waduh, bingung juga. Bingung kan? Gitu. Kembung perut gitu. And then eh sensitif sama makanan. Makan ini salah, makan itu salah gitu ya. Jadi, oh aku nggak makan ini karena aku gatel-gatel habis makan ini. Itu boleh dipikirkan kamu punya gejala gitu ya. Hmm, Terus diare atau sembelit belit. gitu. 5 itu aja, itu udah pasti ada gangguan di usus kamu gitu. Wah, banyak juga. Aduh, kayak sih sebenarnya saya banyak gejala yang Gitu saya juga. alami. Jangan-jangan saya leaky gut ini. Aduh, Gitu jadi juga. khawatir sendiri. Aku dulu Ah, juga gitu. Aku dulu juga heeh, gitu. Karena kan aku habis hamil nih, heeh. habis hamil terus melahirkan berat badanku jadi 65 kilo, Oh, 65 kilo. Dari yang tadinya cuman sekitar 50 kilo, itu naiknya cukup banyak. tapi Keluhan-keluhan itu sekarang apa? dokter, Mhm. oh, tapi sekarang Kalau dokter lihat udah foto langsing nih. sebelumnya gendut ya, gitu. Itu aku ngalamin banget. Oh, oke. Mungkin dokter boleh ceritain ini gimana sih kok bisa gitu dok dari dokter bisa tiba-tiba menyadari jangan-jangan aku maaf tadi kayak aku merasa jangan-jangan aku leaky gut gitu ya dok ya atau karena berat badannya tiba-tiba naiknya agak jauh gitu itu Hmm, gimana dok? Sebenarnya sih kalau aku bilang bukan karena aku nyadarin berat badanku meningkat jauh, kan kalau meningkat jauh kan otomatis karena aku habis lahiran aku harus nyusuin gitu kan. Oh iya. Menyusui itu makannya, aku tiap hari itu makan ayam 1 ekor. Oh, 1 ekor ayam buat aku sendiri. Gitu kan. Itu udah pasti kalau aku nggak tambah berat badan itu nggak mungkin gitu kan. Sebagian untuk ASI, sebagian untuk aku gitu kan. Jadi aku mm-mm. eh thanks God banget aku ada di dunia medis gitu ya, thanks God aku ada di dunia medis di mana aku pada saat itu eh, ngikutin satu seminar itu. Mm-mm. Aku ikutin seminar, aku lihat oh kok
gini gejala-gejalanya kok aku banget gitu. Gejala-gejalanya aku Mm-mm. banget. Jadi aku pikir, gak ada salahnya lah aku coba buat minum suplemen gitu kan, suplemen yang ada di seminar itu gitu kan. Aku minum, Oke. jadi aku nggak mau buat sebenarnya tidak berniat menurunkan berat badan karena kan dengan menyusui itu sendiri berat badan aku bisa turun. Tapi karena aku penasaran, masa iya sih aku kena leaky gut gitu kan? Mm-mm. eh and then aku minum dan ya thanks God banget sih sebenarnya pada saat aku awal minum produk itu berat badan aku nggak langsung turun. Oh ya, Jangan pada jangan pada ketimpungan turun ya enggak. Jadi ini bukan magic, bukan sihir, bukan apa gitu kan. betul. Memang, memang bukan untuk basically-nya memang bukan untuk menurunkan berat badan, tapi untuk menyehatkan usus gitu. Jadi aku minum probiotik ya, kita bilangnya suplemen probiotik, buang air besarku jadi lancar. Itu yang pertama kali Oh, buang air besarku jadi lancar. And then after 3 months ada penurunan dikit-dikit until now. Dan sampai detik ini aku masih oh, gitu. mantap. Kalau Hmm. aku boleh ringkas nih dok, berarti Mm-mm. tadi dokter menyebutkan bahwa bukan salah satu, tapi kebanyakan orang bisa terkena sindrom leaky gut dan kebanyakan orang itu terkena penyakit obesitas itu karena makanannya ya dok ya, dietnya Betul, nih dok. Mm-mm. betul. Karena Uh, makanan. Makanan-makanan yang kita makan. Nah, cewek itu kan sebenarnya kita lebih suka makan ya dok, lebih suka ngemil nih dibanding cowok, ya kan? Oke. Ini pada relate gak nih ya cewek-cewek di luar sana? Kalau saya Kebalik sih sih iya kalau aku. gitu ya. Kalau aku Oh, kebalik. dokter malah enggak. Aku yang suka ngemil, aku enggak. Wah, ini dokter Mayang nih kayaknya one of a kind nih. Wah, panutan nih, panutan. Beda Aku sih sendiri ya. pengen beda sendiri ya dok. Kalau saya soalnya suka banget nih makan nih, ngemil gitu. Ah, Jadi itu ah. kayak saya pernah dengar, pernah baca di artikel sih. Cuman ini udah agak lama. Katanya wanita itu memiliki tendensi untuk kayak kelebihan berat badannya tuh lebih tinggi dibanding pria gitu loh. Kayak Oh. lebih banyak wanita yang kelebihan berat badan dibanding pria. Katanya gitu dok. Itu bener nggak sih? Lihatnya di artikel mana dulu nih? Wah, saya udah Ini agak dari lupa sih dok. Ini eh makanya bertanya pada expertnya. Ini oke, artikel gini. yang saya baca itu bener nggak sih? Gitu. Kalau lihat artikel, dilihat dulu juga. Jadi jangan sembarang artikel. Kalau artikel yang buat bukan orang medis, sometimes itu lebih ke arah kayak opini ya, itu opini Oh, ini pribadi. Sebenarnya sih kalau yang namanya kelebihan berat badan itu kan lebih ke habit ya, lebih ke pola hidup ya. Dia nggak akan pilih-pilih nih, aku pilih lebih ke arah cewek deh gitu daripada lebih oh, ke arah cowok. Enggak, dia nggak pilih-pilih. hmm. Dia mau bikin orang itu gendut, bodo amat mau cowok kayak mau cewek asal habitnya sama, caranya sama, pola hidupnya sama seperti itu. Nggak cowok, nggak cewek sama aja gitu. Oh. Jadi kayak jangan Ya, kemakan hoax ya guys, betul. Mesti tanya ke dokter langsung. Mendingan langsung konsultasi gitu ya dok ya. betul. Biar nggak salah kaprah lah kita jangan terlalu baik spekulasi nih soal penyakit-penyakit, gaya hidup dan lain-lain, betul ya dok? Yes, yes, benar. Kalau dokter pernah nggak sih dok dapat ini nih komplain atau keluhan gitu, dok aku ini kok berat badannya susah turun, padahal semua diet udah aku coba, semua catering diet udah dicoba dari A sampai Z gitu, tapi kok tetap nggak turun gitu dok, pernah nggak sih dok gitu? Nggak cuma sekali sih, sering malahan. Ya bukan cuman catering diet gitu ya. Jadi kayak pasien-pasien aku sendiri nih yang dia ikut program slimming, ya ikut program slimming, udah nyuntik, udah minum obat diet, tapi tetap kok berat badannya stuck di situ, turun paling 1-2 kilo gitu. Itu Benar-benar. sering gitu ya. Kadang-kadang ya saya jadi mesti jelaskan itu kamu kemungkinan bisa aja kamu itu penyebab kamu kegemukan kelebihan berat badan mungkin karena leaky gut gitu. Jadi kamu mesti Hmm. minum serat probiotik ya, serat probiotik banyak ya. Apapun itu bisa gitu, tapi eh, harus secara khusus gitu apa gitu. Ya kalau kamu berat badan kamu hanya fokus ke oh lemak
perut nih, aku mau kurusin nih, suntik lah, terus RF lah, vakum lah, pakai blanket panas lah, gitu-gitu. Oh. Tapi kalau penyebab utamanya tidak dihilangkan, ya leaky gut-nya kita nggak beresin, sampai lebaran kucing nggak sembuh. Kita nggak beresin. Bener-bener. Oke. Nah, Berarti kayak tuh, ya sampai kapanpun nggak akan sembuh gitu ya dok ya. ya, benar. Uh, Sampai kapanpun nggak akan sembuh. Berarti sebenarnya peran serat itu penting banget ya dok untuk Nah, kesehatan dan penurunan berat kita juga ya dok ya. penting banget. Uh, aku mau nanya dok, kalau misalnya nih catering diet, aku bukannya blaming or gimana. Biasa kalau diet deh, kalau kita diet, terus diet yang menyenangkan nih ya, itu kan biasa kita makan itu yang kayak uh, daging nih dok, gitu kan biasa high in protein kata orang. Karena Sayur, buat sayur. build muscle, katanya Ya. gitu. Karena biar Ah, kamu kurus, build muscle dulu, biar kebakar tuh lemaknya sekalian. Itu gimana dok? Mendingan yang diet begitu, diet fiber atau gimana gitu dok? Menurut dokter? Kalau aku pribadi ya. Kalau aku pribadi karena di luar-luar tuh juga banyak expert yang memang yang lebih expert dari aku menyarankan segala macam yang kayak dia tinggi protein itu kan namanya Tiger's Diet ya kalau saya tahu tuh seperti itu atau yang sekarang banyak tuh yang mereka lagi in adalah apa? Diet keto gitu ya. Segala Iya. macam diet itu em, aku nggak bilang salah, enggak gitu ya. Mereka juga pasti punya penelitiannya masing-masing. Tapi kalau secara aku pribadi, aku lebih sarankan diet itu yang seimbang. Ya, enggak cuma protein tinggi, enggak cuma seratnya doang. Jadi bukan jadi vegetarian murni, bukan juga jadi pemakan daging murni gitu ya. Harus seimbang. Gimana pun, ingat tadi yang aku bilang, kenapa sih bisa jadi leaky gut? Kenapa sih bisa jadi sindroma usus bocor? Karena makan protein tinggi, makan gula tinggi, ya itu salah satunya. Terus kalau cuma makan serat doang, eh oh aku nggak mau deh makan daging-dagingan, aku berubah deh jadi vegetarian. Vegetarian murni pun itu juga tidak baik, gitu ya. Banyak protein yang loss, kamu butuh protein gitu. Jadi memang seimbang, harus seimbang. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi memang harus seimbang. Dietnya juga masih seimbang. Karbo dapat, protein dapat, serat juga dapat gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya harus diet yang seimbang. Jangan makan high protein atau high in fiber aja, tapi yang lainnya Ya, malah kita nggak makan, gitu ya dok ya. betul. Eh, Aku boleh tahu nggak dok? Ini kadang-kadang nih ya, kita kalau diet itu kan perutnya suka tiba-tiba berasa kayak agak kembung nggak enak, terus malah jadi susah BAB nih. mm, Itu gimana nih dok caranya kita supaya bisa mengatasi masalah ini nih? ya itu lagi, kembali lagi aku bilang dietnya, diet apa dulu nih? Kalau Hmm. dietnya nggak bener, ya pasti akan jadi permasalahan di usus. Ya contoh, oh aku mau diet makan sekali sehari aja. Ya otomatis yang mereka nggak punya sakit mah jadi sakit mah. Otomatis yang namanya perut pasti akan Oke. protes gitu. Itu Jadi padahal dietnya kayak ngetren tuh dok, diet kayak makan mm, sehari aja tapi bisa makan apa aja gitu. oke. Kalau buat aku sih, kalau buat aku pribadi ya, diet makan cuma sekali sehari itu nggak bikin kurus loh. Yang ada Oh, yang shocking. ada malah bikin kamu punya usus makin jelek, ya. Jadi yang tadinya usus kamu normal jadi benar-benar leaky gut, gitu ya. And Waduh. then, bukannya kurus malah tambah berat badan, gitu. Oh, Sering banget yang seperti itu. Makan cuma sekali sehari, nggak kurus-kurus, tambah semok. oh, Sering. malah Mm-mm. kebalikan ya dok ya. Tambah montok. Sering itu. Waduh. Jadi kalau aku boleh ini nih dok, berarti ya dok ya. Eh, Berarti kita tuh untuk membantu mengurangi berat badan, sambil membantu mengurangi berat badan, kan kita harus menyehatkan diri ya dok ya, Betul. menyehatkan pencernaan. Itu Betul. tentunya kita harus mengkonsumsi serat ya dok ya, serat Yes, prebiotik tadi ya dok. benar. Eh, itu kita bisa dapatkan dari makanan ataupun suplemen. Tapi dokter tadi sebutnya suplemen, mungkin karena kebutuhan
kalau kita lewat makanan langsung nih, sayuran langsung gitu, kurang kali ya dok ya? Iya, kurang. Kita bisa makan sayur berapa banyak sih? Coba Devan, kamu. Kamu bisa makan sayur berapa banyak? Satu porsi kamu makan nih, kamu bisa makan sayur berapa banyak? Kita nggak bisa Biasa, makan. Nggak biasa makan dibagi dok. sayur bayam satu ikat buat makan 5 orang gitu ya. Ah, ah. Nggak bisa dapat. Kecuali kalau memang kamu pemakan sayur, memang kamu tuh tipe yang demen banget sayur, jadi kamu makan cuma sayur doang, satu mangkok penuh sayur itu oke, mungkin bisa membantu dikit. Aku bilang dikit Oh, gitu ya. Karena memang udah ada penelitiannya kalau seratnya kurang, nggak banyak, ya itu bisa jadi leaky gut lagi. Kadang-kadang oh orang gini gitu. sih, San. Mereka tuh kadang pikir enggak ah saya makan sayur kok gitu. Tapi Mm-mm, kok tetap betul. saya sembelit, tetap saya susah buang air besar. Tanya balik, makan sayurnya berapa banyak gitu. Makanya kenapa tadi aku dari awal suka bilang aku bilang suplemen aku tuh pecinta sayur. Aku pecinta Hmm. sayur, aku makan sayur. Segala macam sayur aku makan gitu ya, kayak kambing lah ya. Tapi kurang. Tapi kurang. Kenapa aku bisa kurang? Karena aku ngalamin semua itu yang tadi gejala-gejala yang aku sebutin tuh. Ya, aku ngalamin itu semua gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau bisa kita mengkonsumsi suplemen ya dok. Salah Ya. satunya contohnya mungkin ya, contohnya itu kayak FA2 Nutridetox. Ini mengandung 2 serat prebiotik dan juga serat makanan lainnya ya dok, yang bisa untuk Hmm. membantu uh, Hmm. menyehatkan usus, menyehatkan badan kita, dan juga membantu dalam proses penurunan berat badan. Ya. Uh, ini, tapi nih dok, kalau di benak orang, terkadang nih, kalau kita makan suplemen gitu ya, minum suplemen, ketergantungan nggak sih dok gitu? Ntar efeknya gimana nih jangka panjang gitu kan bisa tuh kadang-kadang ada orang yang suka berpikir begitu nih dok. Menurut dokter dari profesional point of view itu gimana dok komen itu gitu? Oke, kalau suplemen itu kan sebenarnya eh, tambahan ya. Jadi bukan utama. Nggak seperti obat. Kayak kita batuk pilek kita minum obat gitu ya. Itu emang kita nggak pakai jangka panjang. Batuk pileknya habis ya udah. Sedangkan kalau suplemen itu hanya supporting agent. Dia hanya tambahan Hmm. aja. Kamu pakai boleh, kamu nggak pakai boleh. Tapi kalau dalam kasus leaky gut, karena kita harus ngelapisin ususnya lagi, kita harus ngembaliin itu bakteri-bakteri baiknya itu, saya malah lebih sarankan penggunaan jangka panjang. Karena kalau dari Hmm. pengalaman pribadi, pakai di bawah 3 bulan, itu kamu jangan ngarep berat badan turun deh. Jangan dulu. Bukan Ekspektasi magic soalnya. gitu ya. Usus kamu sehat dulu gitu. Sedangkan untuk membutuhkan usus sehat itu nggak waktunya nggak cepet. Kayak iklan deh. Pernah dengar iklan yang jadi aku sebutin iklan deh. Minum Uh, ya tiap hari gitu uh, ya. Itu uh, itu kan sebenarnya probiotik juga. Kenapa dia uh, suruhnya minum tiap hari? Ya, isinya lactobacillus gitu ya. uh, Itu penting untuk membantu ngelapisin ususnya, membantu supaya ada barrier penghalang supaya tidak bocor ususnya. Nah, kenapa oh gitu kalau dok. ditanya, jadi dok, suplemen boleh tiap hari nggak? Boleh. Mau minum sampai tua, boleh nggak? Boleh. Malah justru lebih bagus. Karena apa? Kamu punya usus jadi lebih sehat gitu kan? Yang kalau orang-orang kan sekarang lebih ngincernya ke arah aku nggak mau berat badanku gede, aku nggak mau nambah berat badan, aku nggak mau gemuk gitu. Itu mah penurunan berat badan itu adalah kayak bonus lah gitu ya, nilai plus Oh. lah gitu. Yang aku mau konsenkan di sini adalah kamu minum suplemen ini, aku nggak jualan ya. Ini pengalaman pribadi aku, Oke, ya. Pengalaman pribadi aku. betul. Eh, Kamu minum suplemen ini itu untuk kesehatan dulu. Ya, kamu mikirnya jangan ke berat badan kamu turun gitu ya. Kamu untuk kesehatan kamu dulu. Kalau kamu mau sehat berarti kan kamu minum tiap hari. Kayak kamu makan gitu ya. Makan kan kamu nggak cuma, oh, udahlah aku makan 2 hari aja, ntar sisanya 5 hari aku puasa. Gitu. Enggak kan? Makan kan tiap hari kan? Gitu ya. Sama suplemen ini kita minum tiap hari seperti kayak kita makan kayak biasa gitu ya. Kalau aku sekarang udah cuman once daily sekali sehari malam. Oh. Aku sekarang cuma minumnya itu doang.
gitu. Oh, Itu I see. suplemen probiotik ya, apapun suplemen probiotik itu, apapun ya, apapun mereknya, itu membantu buat kamu apa namanya sehat ususnya. Ya kan, kalau Hmm. ususnya sehat, yang tadi aku bilang di waktu awal-awal tuh bakteri jahat nggak masuk gitu ya, racun-racun nggak masuk ya, gejala-gejala yang tadi aku sebutin di atas itu nggak masuk. Dan yang poin lebih pentingnya adalah penyakit-penyakit itu nggak muncul ya. Tadi Oh, aku belum sebutin nih, aku jadi ingat sekarang. Aku belum oh, sebutin. boleh. Dari leaky Apa gut nih itu, dok? itu sendiri itu bisa bikin diabetes, kencing manis, Oh, ya. Ini oke. obesitas, oke, obesitas sudah pasti gitu ya. Dia juga bisa mempengaruhi ke tiroid, ya, Oh, biar gondok gitu. Banyak sebenarnya. Terus dia bisa bikin jerawat. Nah, oh, kalau kalian kalau kalian pernah ngikutin aku punya story IG, aku pernah jelaskan sedikit itu tentang Nutri-Detox ya. Jadi aku sebutin dulu sekarang apa namanya produknya. eh Jerawat, ya. Oh, nunjukin jerawat. sekalian dok produknya. Ya, nunjukin sekalian. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau yang Oke. mukanya bermasalah nih, berjerawat gitu ya, terus ada satu penyakit namanya psoriasis gitu ya, jadi Mm-mm. gatal-gatal ya, terus eh, kulitnya kering, kulitnya bermasalah, kamu boleh mikir deh, jangan-jangan aku leaky gut gitu. Itu pengaruh juga. Jadi bukan cuman pengaruh ke berat badan, leaky gut pasti jadi gendut. Enggak juga, penyakitnya tuh banyak banget sebenarnya. So, kalau buat aku, nggak ada salahnya sih kamu minum suplemen ini dalam jangka panjang. Toh itu jadinya ke preventif, ya. Preventif supaya kamu nggak kena yang tadi aku bilang, ya. Dan keuntungannya apa? Satu, aku nggak janjiin ya. Aku nggak janjiin. Ini hanya itunya ya dok ya. Oh, oh, keuntungannya adalah kulit Disclaimer. kamu jadi lebih sehat. Kalau usus kamu sehat, itu kan kepancar lewat kulit kamu gitu ya. Kulit kamu Ya. sehat, kamu nggak jerawatan. Nilai plusnya apa? Kamu nggak gendut gitu. Berat Oh. badan turun. Kadar gula darahnya pun juga stabil. Itu udah ada penelitiannya. Oh. Oh. Jadi Bisa. ini sebenarnya eh, ada yang ngomong nih bisa Oh, oh, dikonsumsi ada yang saat ngomong kita mau diet. Wah, bisa itu banget. cocok banget, malah cocok banget untuk Cocok dikonsumsi banget. saat diet. Yay. Oke, tapi ini berarti sebenarnya ini kan sudah dokter bilang ini aman ya kalau kita konsumsi suplemen, suplemen Nah, apapun ya, bukan cuma suplemen produk kita apapun. aja nih, bukan Ya. produk FA2 aja. Cuman hampir semua suplemen itu aman untuk kita konsumsi dalam jangka panjang ya. Malah Hmm, efeknya itu malah lebih bagus, betul dok? ya. Nah, tadi Dokter Mike sebenarnya udah banyak nih menjelaskan, apalagi kalau kita mengalami disbiosis lagi, si leaky gut ini, Iya. terus kita gejalanya udah terlalu lama, itu kan malah bahaya gitu ya. Jadi kalau bisa malah kita cegah gitu ya. Apalagi malah bisa, ini maaf dok, agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya, tapi kan informasi untuk orang para penonton ya. Terutama kayaknya banyak anak muda yang lihat nih apa namanya? Tadi dokter ada sebut soal jerawat nih dok. Itu apakah maksudnya kayak uh, jerawat itu kan orang biasa lebih ke skincare ya mikirnya ya dok ya, Yes. gitu loh. Itu kok tiba dokter kayak dia ngomong ke ini loh menggunakan suplemen gitu untuk jerawat gitu. Itu memang bergunanya gimana dok gitu? Bergunanya lebih ke arah gini. Kalau kamu jerawatan, biasanya kamu pergi ke dokter, kamu minta Obat obat. jerawat. Bukan obat jerawat. Dok, aku jerawatan. Nih kayak aku nih sekarang lagi jerawatan. Dok, aku jerawatan. Aku mau minta obat jerawat gitu. Tapi rata-rata orang, sebagian besar orang, ya aku bisa klaim mereka 99% orang adalah hanya fokus ke cure jerawatnya aja. Tapi dia tidak menelisik ke dalam lagi, dia nggak cari tahu sampai ke dalam lagi kenapa sih bisa jerawatan. Jadi makanya kenapa kok udah diobatin begitu lagi, udah diobatin begitu lagi, udah diobatin begitu lagi.
gitu. Itu bisa jadi masalahnya dari dalam situ. Oke, sebentar ya, aku mau menjawab pertanyaan yang di atas tadi dari siapa tadi ya, Pratama siapa gitu ya. Bisa bisa kena ke orang muda apa enggak gitu ya. Oh, Justru oke. justru orang muda yang sebagian besar kena. Oh, Heeh. Eh, sekarang kita nggak heran di usia-usia sekitar 25, di usia-usia sekitar 30, itu banyak yang tiba-tiba meninggal mendadak karena serangan jantung. Ya, iya, iya benar banyak beritanya sih. kalau Benar, Dok. zaman aku dulu kecil, zaman aku dulu kecil ya, usia, usia 70, usia 80 mereka baru meninggal karena serangan jantung. Kalau sekarang nggak heran 25 tahun meninggal, oh serangan jantung, udah biasa. Karena apa? Karena diet yang tidak benar. Makanannya yang sekarang enak-enak ya. Kalau dulu aku tuh makan cuma tahu goreng, tempe goreng, ya. Tuh yang namanya Sihlin, nggak ada tuh yang namanya si Oh Boba, iya. nggak ada tuh yang namanya Ritis Factory dan kawan-kawannya KFC, bla bla bla, tidak gitu ya. Zaman aku kecil dulu, aduh susah deh gitu. Wah, Kalau anak sekarang jadi diwaspadai kan, diet tinggi protein, diet tinggi gula ya, itu yang mempengaruhi makanya kenapa bisa jadi gigit. Ini oh, biasanya yang jadi nanya nih yang telat ikut oh, nih. dan telat ikut nih. Tapi berarti ini adalah tips dari Dokter Mayang, terutama mungkin untuk orang tua ya. Orang tua yang mungkin anaknya masih kecil, jadi kayak jangan dibiasain kebanyakan makan junk food dari kecil gitu ya, Dok ya. Kalau Oh, enggak kan udah kebiasaan, ntar kita udah pas remaja, terus beranjak mulai dewasa umur 20 tahunan lebih gitu, kayak berasanya itu hal yang normal untuk kita makan gitu malahan. Jadinya kan lifestyle-nya nggak bagus gitu. Nggak saya nggak cuma bagus. dari fisik gitu ya, tapi dalamnya juga nggak bagus, malah Benar, berentet gitu ya, Dok ya. benar, Oh, benar banget. ini Oke, terus tadi sebelum kita uh, satu lagi tadi ada yang uh, nanya uh, uh, eh, kalau lagi program hamil boleh nggak minum? Oh boleh banget, boleh banget. Ini kan buat nyehatin usus ya. Jadi probiotik ya, probiotik, suplemen probiotik itu boleh diminum sama orang hamil, sama orang nyusuin. Oke, nggak masalah karena untuk melancarin buang air besar. Mau program hamil, oke. Justru malah lebih baik kalau usus kamu normal, usus kamu tidak bermasalah, itu gangguan-gangguan hormonal menghilang. Siapa tahu langsung hamil. Aku nggak klaim pasti ya, gitu ya. oh, tapi ini kayak hanya ini ya, ini untuk menyehatkan dari Ya, dalam begitu ya, Dok, betul. Mungkin ini kan sebenarnya pertanyaan udah 2 dijawab, tapi karena ini aku lihat komennya kayak banyak banget nih, Dok. Terus kayak banyak yang nanya nih. Aku ada ya. tertarik nih satu orang nih. Jadi kita karena udah walaupun udah dapet 2, kita bakal tambahin lagi hadiahnya satu lagi buat satu penanya ini dari Madakir 4489. Dia bertanya nih, Dok. Dok, kalau orang tua darah tinggi, apa boleh mengkonsumsi suplemen? Nah, pertanyaannya ini sangat menarik menurut saya, Dok. Bagaimana, Oke, Dok? ya. Darah tinggi boleh minum suplemen nggak? Tergantung suplemennya apa. Sebenarnya sih kalau suplemen itu kan yang tadi aku bilang, dia hanya tambahan, ya, hanya tambahan, bukan sebagai terapi utama, gitu ya. Kalau darah tinggi, yang sekarang kita lagi bahas kan adalah suplemen probiotik, ya, suplemen untuk menyehatkan usus yang saat ini kita lagi bahas. Kalau bicaranya soal suplemen yang untuk menyehatkan usus, mau darah tinggi kek, mau dia diabetes kek, mau dia penyakit bawaan apapun itu penyakitnya, it's okay, nggak masalah. Saya sendiri punya saudara yang dia diabetes, darah tinggi, ya, satu orang nih penyakitnya diborong, ya. Diabetes, darah tinggi, obesitas, ya, susah buang air besar, itu semuanya dia borong jadi satu. Waktu saya kasih, jadi dia dapat obat-obatan dari dokternya gitu ya, masih susah buang air besar, masih susah banget buang air besar. Jadi waktu saya kasih Nutridetox, ya saya sebutin ya Nutridetoxnya ya. Aduh, ini terjadi. Oke. Iklan. Jadi saya sebutin deh. Waktu saya kasih Nutridetox, dia langsung yang tadi aku bilang ya, sembelitnya hilang, jadi dia langsung bisa buang air besar. Dan pada saat dia penggunaan untuk dia udah kakek itu kalau nggak salah 2 bulan. Waktu aku cek gula darahnya oke, waktu aku cek
ya masih agak tinggi tapi tidak tidak tinggi sekali seperti kayak biasanya dia. Terus tensinya ya puji Tuhan normal gitu ya, dari yang biasanya di 140, di 150 gitu. So kayak nggak masalah. Tidak menyebabkan darah tingginya jadi makin tinggi atau langsung ngedrop drop gitu, enggak gitu ya. Oh. Jadi mungkin untuk kalau boleh saya bantu di ini nih dok, di summary-kan. Itu berarti sebenarnya kalau kita punya penyakit yang semacam kayak darah tinggi, mungkin diabetes atau obesitas gitu, sebenarnya meminum suplemen itu, tapi tergantung suplemennya lagi ya. Tapi mungkin kalau misalnya mau ngomong soal suplemen yang Nutridetox ini, bisa dibilang cukup aman gitu ya dok ya. Dalam malah bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan, contohnya kayak membantu menurunkan kolesterol jahat gitu ya dok ya. Tuh. Bantu turun kolesterol ya. Sekali lagi nih aku masih tegas nih, jangan beli satu Nutridetox dengan ekspektasi mau kurus. No, 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 no. Ya. Betul. Ini bukan magic, bukan sihir soalnya dok ya. Yes. Nurunin kolesterol, oke, bisa. Itu sudah ada penelitiannya. Nurunin indeks glikemik, kadar gula darah pun sudah ada penelitiannya, gitu. Oh. Walaupun ini maksudnya bisa suplemen ini bisa membantu untuk banyak, tapi ini bukan suplemen yang itu ya kayak apa sih magic gitu, kayak baru diminum 1 sendok aja, udah langsung tiba-tiba saya sehat walafiat sempurna gitu, enggak ya. Jadi kayak Enggak. memang harus diminum secara rutin dan rajin Betul, tentu betul. saja. Kalau ekspektasinya berlebihan, nanti yang ada kecewa. Ya, karena Oh, kembali lagi, aku masih tegasin, suplemen ini kan untuk membantu supaya ususnya sehat lagi. Nah, waktu yang dibutuhkan tubuh untuk menyehatkan ususnya, masing-masing orang berbeda. Gitu. Kalau itu aku mesti di note itu. minimal 3 bulan. Aku pribadi, ya minimal 3 bulan. Gitu. Oh, oke. Tapi sebenarnya dok, biasa nih kalau orang bertanya, kalau suplemen itu tuh bisa diminum sejak usia kapan nih dok? Atau dari kecil kah? Atau gimana? Kan kadang-kadang ada yang kita bisa lihat kalau obat kan ada obat untuk anak kecil nih, obat untuk ukuran dewasa gitu. Suplemen itu gimana nih dok? Kalau suplemen yang mana? Kembali lagi ya, aku tanya. Kalau suplemen probiotik, contoh nih kayak merek yang di luar tuh, yang minuman yogurt itu ya, itu kan probiotik Mm-mm. juga. Itu segala usia oke. Tapi kalau untuk yang kita punya eh Nutridetox ini, karena isinya itu nggak cuman probiotik aja, jadi ada beberapa komponen di dalamnya. Itu biasanya anak di bawah 12 tahun kita nggak saranin. Gitu Oh, oke. ya. Di bawah 12 tahun kita nggak saranin. Oke, mungkin ini sebelum kita menutup acara nih sudah hampir setengah jam ternyata kita ngobrol-ngobrol Oh, santai ya. ini. Kalau Tapi gitu ya, nggak kerasa. iya nggak kerasa pas saya lihat jam kayak waduh ternyata sudah hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Tapi Oke. kita ini banyak banget nih informasi yang kita dapat sebenarnya dok. Tapi sebelum kita akhirin, kita boleh nggak nih dok dapat tips and trick dari dokter Mayang nih, terutama bagi mereka yang khawatir akan kesehatannya atau khawatir akan penampilannya mungkin ya. Itu terutama apalagi kalau kita ini kan suka di rumah nih dok, gara-gara pandemi ini ya, kita work from home dan lain-lain, terus kita suka nyemil, suka makan gitu-gitu, gimana nih cara di kiat-kiat dari dokter, tips and trick dari dokter supaya kayak maksudnya kita hidup lebih sehat gitu, gimana dok? Oke, tip and trick ya. Sebenarnya Mm-mm. kalau di rumah aja tuh godaannya emang mau makan terus sih. Bener nggak sih? Bener dok. Nggak ada yang kerjain kan? Nggak ada yang kerjain. Buka TV, nonton drakor, nyemil. Ya, Betul. oke. Kalau aku, kalau aku sendiri sih, kalau di rumah doang, kalau nurutin hati maunya kayak gitu. Ya, kalau nurutin hati, enak nih. Selonjoran, buka AC, nyalain TV, nonton drakor, nyemil. Gitu ya, kalau nurutin hati. Tapi, kalau masa pandemi gini kan udah banyak yang work from home udah dari berapa bulan nih? 7 bulan, 8 bulan? Atau hampir setahun nih Udah kita ya.
Almost satu Kayaknya tahun. udah, iya almost 1 tahun sih dok. Kayak dari 10 bulan bulanan 3 kalau soalnya nggak kan salah. mulai. Kan? Heeh, heeh. Betul, Nah, betul. kalau kita tidak terapkan pola hidup sehat, ya, semau gue, seenak jidat gue gitu istilahnya kan, yang penting gue happy. Kan katanya kalau COVID itu kan yang penting hati happy, nggak boleh susah gitu ya. Bodo amat, mau makan, mau apa, yang penting happy. Gendut urusan belakangan gitu, itu jangan gitu ya. Kok kamu ketawa, Van? Kamu begitu ya? Jadi ikut berasa tertohok dok. Iya, nggak boleh ya. Tetap harus terapkan pola hidup sehat, olahraga, ya, makan sayur, makan buah, jangan cuma nyemil. Boleh lah nyemil buat citing-citing dikit, oke, nggak masalah. Kan nggak ini juga sih, maksudnya aku pribadi juga masih suka nyemil kok, gitu. Aku pribadi juga masih suka beli tuh yang namanya kopi Konichiwa dan kawan-kawannya, gitu ya. Tapi tapi nggak dijadikan habit everyday kita beli itu, gitu ya. Terapkan pola makannya yang sehat. Kalau memang mau diet ya dietnya yang sehat gitu ya. Terus olahraga penting. Jadi jangan cuma ngunci mulut tapi nggak olahraga ya. Metabolisme tetap harus dijaga gitu. Terus apalagi ya, minum suplemen, vitamin, banyak minum air putih ya, itu wajib kudu mesti harus ya, banyak Mm-mm. minum air putih. Kemudian jemur matahari gitu ya, apalagi masa-masa COVID kayak gini, buka tuh jendela ya, jangan cuma tarik selimut tidur AC-an ya. Ingat diingat ya yang pada nonton. Tuh, gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak susah-susah kok, simple. Yang penting hatinya happy, tapi happy yang positif gitu ya. Mm. Oke dokter, ini sebenarnya banyak banget tips and trick yang kita dapat dari dokter Mayang, mulai dari harus menerapkan pola hidup sehat itu gimana, boleh senang tapi jangan kebablasan gitu ya. Uh, kita mungkin harus menutup acara ini karena sebenarnya udah lebih ya dok ya dari batas waktu. Cuman nggak apa-apa. Ini karena seru banget nih, terus banyak banget yang bertanya. Tapi nggak Bukan semua baru lima pertanyaan menit bisa ya? kita jawab. Bukan Kenapa baru dok? 5 menit ya? Baru 5 menit. Kayak tadi baru mulai deh ini dok. Baru mulai ya kan? Kayak baru mulai nih, kayak harus kita ngobrol lagi gitu. Tapi kita harus memang menutup IG live kita, fancast kita yang hari ini perdana. Wow. Apa namanya? Mungkin para penonton yang masih punya banyak pertanyaan, yang pertanyaannya mohon maaf belum bisa kita jawab, mungkin bisa langsung konsultasi dengan Dokter Mayang ke RD House of Beauty. Kliniknya ada di Jakarta Barat dan juga Bekasi. Kalau kalian pengen tahu nih lebih lanjut, bisa langsung follow juga nih Dokter Mayang di dokmay_24 atau langsung follow rd.houseofbeauty yang tentunya nanti Dokter Mayang bisa membantu menjawab pertanyaan kalian dari klinik RD House of Beauty tersebut. Kalau kalian penasaran mungkin mau perawatan, treatment biar lebih cantik, atau mungkin kalian pengen check out produk ini gitu ya, kalian bisa langsung juga hubungi ke RD House of Beauty-nya ini. Begitu, guys. Jadi mungkin kita akan menutup. Thank you banget dokter hari ini. Kita boleh disempilin di jadwal padatnya dokter loh. Aduh, terima kasih banget dok. Ya, thank you juga. Terima kasih. Kalau ada kesalahan atau mungkin salah kata atau hal yang tidak mengenakan bagi dokter dan para penonton, mohon maaf. Mohon maaf juga Bagi ya, yang kebanyakan ininya ketawanya. nggak apa-apa kan, kita fun dok, kayak biar relax lah, biar informasinya lebih cepat nangkep dibanding kita kayak jadi ini begini gitu kan, jadinya malah nggak enak gitu ya dok Jangan ya. ngantuk ya. Biar nggak ngantuk. Tapi mungkin kalau misalnya kalian pengen dapat door prize dari kita nih, tadi ada 3 orang pemenang yang udah saya catat, jadi nanti bisa kita hubungi ya. Jadi jangan lupa untuk di public ya Instagramnya. Jadi jangan kalian tutup Instagram, nanti kita nggak bisa hubungin ya dok ya. Jadi Sayang banget. uh, 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 kalau kalian masih penasaran lagi nih, kita bakal ada fancast berikutnya bersama para profesional kayak dokter kece kita, dokter Mayang. uh, kita bakal tetap bagi-bagi door prize. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk pantengin Instagram kita. Jadi kalian terus ikutin fancast kita. Dan sekali lagi,
kalau kalian ingin pengen tahu produknya kayak apa atau kalian mau beli produknya, kalian bisa langsung hubungi RD House of Beauty. Begitu, guys. Oke. Uh, Mungkin ini dulu kali ya, Dok ya. Hari ini Oke. kita bisa mungkin say goodbye, Dokter. Oke, bye-bye. Bagi kita, ya, bye-bye, Dok. Iya, nanti kalau memang ada yang mau ditanyain bisa langsung ya. Kalau nggak ke aku, bisa langsung ke FA2 officialnya atau ke RD House of Beauty. Oke? See you guys. Bye. See you, Fanny. Bye-bye. Makasih, Bye. Dokter. Uh, ini sebutin, kita bakal ini ya, mention, kasih tahu siapa sih pemenang kita hari ini di posan kita berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus. Jadi selamat bagi 3 orang yang tadi udah mendapatkan ini kita nih, door prize kita. Kalau aku boleh sebutin, uh, tadi dokter ada bagi Pratama.Aditya, tentunya pemenang pertama kita. Yang kedua adalah Kak Mary Mahmuda, dan yang ketiga Madakir 4489. Bagi 3 pemenang kita akan kita hubungi habis ini. Bye bye.